Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على المحبوب para hadirin, para ustaz, para ulama, para guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus PKN Masjid Al-Furqan yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya banggakan dan saya cintai. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini gambaran tentang akhir zaman yang harus kita waspadai dan jarang atau hampir tidak pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz akhir zaman. Hadis tentang apa? Hadis tentang perpecahan umat Islam, di mana kelompok-kelompok yang menyimpang ini kelihatannya agamis, kelihatannya bagus, tapi di balik itu sebenarnya itu bagaikan musuh batu lubang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bagus dan sangat dianjurkan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul ibadati ummati qira'atul Quran." Ibadah umatku yang paling utama adalah baca Quran. Nah, tapi di dalam hadis ini ada orang baca Quran, Rasulullah malah khawatir. Rasulullah mengantisipasi. Mengapa? Berarti orang yang baca Quran ini bahaya. Mengapa bahaya? Rajulun qara'al Quran, seorang laki-laki yang baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Baca Al-Qurannya bagus, suaranya merdu, mungkin hafal Al-Quran. Kemudian wasara ridaan di Islam, dan orang ini menjadi penolong Islam. Kok menjadi penolong Islam? Mungkin dia membuka rumah tahfidz, menjadi imam masjid, ngajar Al-Quran, ngajak orang-orang bertaubat, kembali kepada agama Allah. Jadi orang ini indah karena Al-Quran dan menjadi penolong Islam. Apa yang terjadi? Orang ini ternyata setelah itu ghayyarahu ila masyaallah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Kok ajaran Al-Quran dirubah? Bukan Al-Qurannya dirubah ayatnya, tetapi penafsirannya disesuaikan. Yang tidak haram dia haramkan, yang tidak syirik dia syirikkan, yang tidak wajib dia wajibkan. Al-Quran diputar balikan. Kemudian apa? Fansalah minhu, lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Bagaikan ular itu dalam beberapa waktu biasanya melepaskan diri dari dia lepas dari Al-Quran. Wa nabadahu wara'allah, Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Setelah mengubah ajaran Al-Quran, lalu apa yang dilakukan? Fasa'ah ila jadihi sayf,
lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh dengan pedang. Kalau punya bom, sekarang orang dengan pedang sudah tidak ada punya bom. Tetangganya dibom, saudaranya sendiri dibom. Punya pistol, pakai pistol. Nah, mengapa tetangganya diserang, dibunuh? Wallahu bisyirki, dia tuduh tetangganya telah syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma amra bisyirki arwani anil mar. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh apa yang dituduh? Rasulullah SAW menjawab, balil rahmi, justru orang yang menuduh yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, saudara-saudara, di dalam hadis ini tercatat di akhir zaman itu tanda-tanda aliran sesat itu tidak harus menunjukkan ciri-ciri orang tidak baik. Contohnya misalnya telinganya pakai anting-anting, kemudian pakai tato, enggak harus seperti itu. Justru kadang-kadang aliran sesat itu kelihatannya agamis, baca Al-Qurannya bagus. Cuma orang ini mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Mengapa mensyirikkan orang? Ajaran Al-Quran dirubah olehnya, disalahartikan. Ini tersesat karena Al-Quran. Kok bisa tersesat karena Al-Quran? Al-Quran sendiri memang menyampaikan, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan banyak orang dengan Al-Quran, dan Allah beri hidayah banyak orang dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalau yang baca orang sesat, dicari-cari ayat-ayat untuk membenarkan kesesatannya dan mengajak orang lain tersesat. Tapi kalau yang membaca orang anti, orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikirannya lurus. Nah, ini kelompok mana ini? Mengkafirkan orang pakai Al-Quran, orang Wahabi, orang Salafi Wahabi. Ini saya merasa perlu mengingatkan saudara-saudara tentang bahaya Salafi Wahabi, karena di Pekanbaru ini marah. Di Sumatera ini, di Indonesia, Salafi Wahabi yang maju itu di Sumatera. Dan di Sumatera, Salafi Wahabi ini yang maju segitiga emas. Cuma segitiga aja, emasnya nggak ada. Di mana? Ya, Riau, kemudian ke selatan Minang, kemudian ke timur Jambi. Jadi maju. Bahkan kemarin teman-teman di Padang, di Sumbar, gelisah cemas bilang pada saya, di sini orang Salafi Wahabi mendirikan perguruan tinggi sama pesantren, luasnya 23 hektar. Saya bilang di Pekanbaru lebih besar dari itu bangunan, dan terkenal banyak sekali. Bahkan tokoh-tokoh Wahabi yang tidak betah di Jawa pindahnya ke Pekanbaru. Nah, Wahabi ini mengkafirkan orang atau menyesatkan orang, biasanya merubah Al-Quran. Kalau nggak merubah Al-Quran, merubah hadis. Kalau nggak merubah hadis, ngarang-ngarang lagi. Ini contoh ya perbedaan kita dengan Wahabi. Orang Wahabi ini mensyirikkan, mengkafirkan orang yang bertawassul atau bertabarruk atau beristighfar. Tawassul itu artinya berdoa kepada Allah cuma disertai dengan menyebut atau menyeru nama seorang nabi atau seorang wali. Tujuannya agar doa kita cepat dikabulkan. Kalau kita mengatakan dianjurkan, mengapa? Diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Saya 3 hari lalu berangkat dari Surabaya ke Pekanbaru. Coba saya jalan kaki, kira-kira sudah sampai apa belum ke Masjid Al-Haram? Gak sampai. Mungkin masih di Jawa Timur sana. Akhirnya apa? Saya naik pesawat langsung dari Surabaya ke Pekanbaru.
Ternyata dari Surabaya ke Pekanbaru ditempuh dalam waktu 2 jam 15 menit. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Wasilah. Kita ini berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuma walaupun dikabulkan, barang itu dikeluarkan pada kita kan terserah Allah. Mengapa lambat? Ya mungkin karena kita bukan orang dekat dengan Allah. Kok bukan orang dekat? Kalau orang itu dekat kepada Allah, saudara, kan perlu berdoa. Kalau orang dekat kepada Allah, bilang aja, izin aja dikasih oleh Allah. Di Jawa itu dulu ada istri dari solehah. Kalau misalnya sekarang tidak lagi musim mangga, dia ingin mangga, bilang sama pelayannya, saya ini kok ingin mangga ya. Tiba-tiba sebentar kemudian ada tamu mengantarkan mangga. Nanti gak musim durian, ingin durian, bilang sama santrinya, saya kok ingin makan durian. Tiba-tiba sebentar ada tamu mantan durian. Jadi ingin itu cukup ngomong, dikabulkan oleh Allah. Ada yang lebih tinggi lagi, punya keinginan di hatinya itu terbersih, kok ingin dikasih oleh Allah. Ada ulama besar namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika di hatinya itu ada keinginan makan roti dan minum susu. Kok ingin makan roti minum susu? Nah, ingin sekali. Tapi tidak ngomong ya, karena cuma ingin. Akhirnya pagi-pagi Imam Ibrahim bin Adham masuk ke kamar mandi di masjid. Ternyata kamar mandi itu ada 2, ada sebelah, ada ketiga. Di sebelahnya ada orang mandi, beliau mandi di sebelahnya. Ternyata apa? Orang yang di sebelahnya ini bajunya dicuri oleh orang. Dicuri, dibawa lagi. Nah, ketika dia mau pakai baju, bajunya nggak ada. Bajunya Imam Ibrahim bin Adham ini mirip-mirip. Kan bajunya orang dulu mirip-mirip kainnya. Dikira beliau ini yang benar. Begitu Imam Ibrahim keluar dari kamar mandi, langsung diteriaki, "Maling, maling, maling! Ini mencuri baju saya." Akhirnya dipukuli di keroyok. Setelah dipukuli dan beliau diam, dipukuli di keroyok. Akhirnya ada yang tahu, loh, ini Buya Ibrahim. Akhirnya mereka semua minta maaf Buya, minta maaf Buya. Ada apa? Saya kok dipukul? Maaf Buya, saya tadi mandi di sebelah, baju saya hilang. Tak kira Buya. Loh enggak, katanya. Oh, saya kesini pakai baju. Akhirnya ada orang yang merasa kasihan sama Buya, diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya dikasih roti dan susu. Lalu apa kata beliau? Aduh, gara-gara ingin susu dan roti harus dipukul orang. Astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Berarti saya ini gak boleh punya keinginan soal dunia. Beliau bertobat dari ingin seperti itu habis. Nah, artinya apa? Orang-orang Islam itu ya punya keinginan kadang cukup ngomong, kadang cukup ingin aja. Cuma walaupun dikabulkan oleh Allah, ada yang dikabulkan gitu aja, ada yang diberi tindakan. Mengapa? Karena mungkin orang ini makomnya terlalu tinggi, gak boleh hatinya menoleh pada dunia. Itu kalau orang-orang besar. Dan kalau orang-orang yang kecil ini berdoa berkali-kali, ingin apa? Datang sama Buya, sama Ustaz, saya ini ingin begini, gimana biar cepat terkabul? Akhirnya dikasih amalan, dibaca habis sholat tahajud. Sholat tahajud ya. Sholat tahajud 3 hari gak terkabul, 1 minggu gak terkabul, 10 hari belum dapat, 20 hari gak, lama-lama gak tahajud. Kenapa? Tahajud dibaca tengah malam terkabul, ini udah 20 malam gak terkabul. Nah, orang-orang yang seperti ini biar cepat terkabul itu perlu wasilah, bertawasul. Bertawasul itu artinya pakai perantara. Perantara itu di wasilah ya. Di dalam ayat tadi waqtalu ilaihi wasilah.
carilah perantara menuju Allah. Apa perantara? Kata Imam Ibnu Katsir, wal wasilah allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang menghasilkan apa yang menjadi tujuan, cepat terkabul. Ini perlu wasilah. Mengapa orang seperti ini perlu wasilah? Karena orang ini mungkin sekelas kita. Kelas apa? Muslim kelas SDMD. Saudara tahu SDMD, sholat terus tapi maksiat jalan. Waktunya ke masjid ya ke masjid, waktunya maksiat ya maksiat. Apalagi zaman sekarang saudara maksiat apa-apa. Gak keluar rumah bisa maksiat. Mengapa? Wong HP-nya online terus. Entah apa yang dilihat. Ini zaman sekarang. Maka ini perlu wasilah. Dan wasilah ini tidak syirik. Karena memang itu ajaran Al-Quran. Wahabi mensyirikkan. Wahabi mensyirikkan orang bertawassul mengubah Al-Quran. Mengapa Wahabi mensyirikkan orang yang bertawassul? Kata mereka, kata Wahabi, orang-orang musyrik ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa kamu menyembah berhala, menyembah patung? Orang musyrik akan menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik itu menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama dengan kamu bertawassul dengan nabi dan wali agar dekat kepada Allah. Orang musyrik kafir berarti kamu kafir juga. Ini kata Wahabi. Dan ini namanya merubah Al-Quran. Mengapa merubah Al-Quran? Karena orang musyrik itu kepada berhala sifatnya beribadah, menyembah. Makanya Al-Quran menggunakan diksi, menggunakan narasi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Kami tidak menyembah, tidak beribadah kepada berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Memang menyembah. Adapun orang muslim, orang mukmin, ahlus sunnah wal jamaah kepada para nabi dan kepada para wali itu tidak menyembah, tetapi berwasilah. Wasilah berperantara. Wasilah itu perintah Al-Quran. Berdoa juga perintah Al-Quran, digabungkan. Dan ini pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih ya, banyak kitab meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau bercerita suatu ketika Rasulullah mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tunanetra, laki-laki buta datang. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yakshifa basari. Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar saya sembuh dari buta. Saya ingin bisa melihat. Ternyata apa? Rasulullah memberi dua opsi. Kata Rasulullah, in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja, biar buta. Itu lebih baik buat kamu. Kamu nggak lihat maksudnya, kamu dapat ujian itu ibadah terus. Tapi wa in syi'ta da'am, tapi kalau kamu mau ya aku doakan. Ternyata kata laki-laki ini, fada'ahu ya Rasulullah, doakan aja. Ternyata apa? Karena orang ini minta didoakan, ternyata oleh Rasulullah diajari doa. Kata Rasulullah, itil midha'ah, kamu datangi tempat wudu. Fa'ahsinil wudu, lalu kerjakan wudu dengan baik. Summa til masjid, lalu kamu ke masjid. Summa sholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Summa qul, lalu kamu katakan, kamu baca doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Tadi wudu, sholat, dan berdoa. Ini kan ibadah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan berwasilah kepadamu, bertawassul kepadamu, berperantara kepadamu. Perantara dengan apa? Binabiyika Muhammadin, dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi rahmah, Nabi membawa rahmah. Nah, ini namanya bertawassul. Dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, cuma berwasilah dengan Rasulullah. Setelah itu beristighatsah, menyeru Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi, ya Rahmat, wahai Muhammad, wahai Nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Sesungguhnya aku bertawassul, berperantara denganmu kepada Tuhan. Fi hajati hari, mengenai hajatku ini yang ingin sembuh dari tunanetra, ditubali agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah terimalah syafaat nabiku untuk diriku, wa syafi'ni fi nafsi, dan terimalah permohonanku untuk diriku sendiri. Nah, setelah laki-laki ini melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, berwudu ke masjid, sholat hajat, baca doa. Setelah itu datang ke tempat Nabi, sudah sembuh dari luka. Artinya apa? Bertawassul tidak syirik, beristighatsah tidak syirik. Rasulullah yang mengajarkan. Karena orang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu bukan menyembah Nabi, bukan menyembah wali, tapi berwasilah dengan Nabi dan wali. Dan itu berita. Hadis ini sahih, hatta orang-orang Wahabi bilang sahih. Cuma apa? Wahabi merubah pengertian hadis ini. Gimana? Kata Wahabi, doa ini boleh dilakukan ketika Nabi masih hidup. Terus, kalau Nabi sudah meninggal, gak boleh lagi dilakukan. Mengapa? Karena syirik. Kita tanya sama Wahabi, yang bilang begitu siapa? Doa ini boleh dilakukan ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat gak boleh. Siapa yang bilang begitu? Nabi apa dia? Ternyata dia yang bilang. Kalau Nabi gak bilang begitu. Coba doa ini gak boleh dilakukan. Kalau Nabi sudah wafat, Nabi pasti mengingatkan, awas ya, kalau aku sudah meninggal jangan dibaca lagi karena syirik. Ternyata Nabi gak bilang begitu. Karenanya setelah Rasulullah SAW wafat, doa ini diajarkan oleh sahabat kepada muridnya. Setelah sahabat wafat, diajarkan kepada muridnya lagi. Sampai hadis ini oleh para ulama ahli hadis ditulis di dalam kitab-kitab hadis. Biasanya doa ini dibaca untuk orang sakit keras, dibaca untuk orang yang mengajukan proposal kepada pemerintah, dibaca untuk orang yang punya hajat, dibaca untuk orang yang cari kerja, dan untuk apa saja. Ini cerita tahun 2014 saya diundang memberikan daurah pelatihan kepada para imam, para ulama di Malaysia, sekitar 50 orang di tengah-tengah pulau kecil. Oleh kerajaan Malaysia diantar pakai kapal di pulau kecil. Sampai di situ kapalnya pergi, sehingga ini nggak boleh pulang. Saya menerangkan tentang tawassul, saya terangkan tentang doa ini. Saya berseloroh pada waktu itu. Doa ini bagi laki-laki, tuan-tuan yang laki-laki ini boleh juga dipakai untuk kawin lagi. Saya cuma aja waktu lucu-lucuan. Habis itu ternyata doa ini minta dicatat lagi, catat. Apa? Doa tadi. Doa apa? Kamu sehat? Ya enggak. Waktu itu ada imam besar ikut di situ. Kira-kira dalam 1 tahun saya undangan lagi ke Johor Malaysia. Imam besar yang ikut itu sampai di bandara mendatangi saya di bandara. Saya sudah pulang. Dia buat istri bawa anak masih baik. Minta saya, Kiai ini kan penerbangan masih lama. Gimana kalau ke restoran rumah makan dulu? Saya ingin barokah. Hanya saya kesana. Sampai gitu duduk-duduk saya tanya sama dia, ini istri kamu ini barokah Kiai, ini anak kamu barokah Kiai. Apa ini? Kok ditanya barokah? Saya nggak paham. Saya tanya sama pegawai kerajaan, itu apa maksud Kiai? Dia kawin lagi. Ini dapat aja.
Loh, kamu kawin lagi? Iya, Kiai. Kok kawin lagi? Loh, kan Kiai yang bagi amalan. Doanya kan Kiai dulu yang ngasih waktu di pulau. Kamu baca itu? Iya, setelah baca lancar, langsung diterima dan aman-aman saja. Itu 2015. 2017 saya diundang dorong lagi di Pulau Tioman di Pahang. Imam besar ini ikut juga satu. Begitu kapal merapat di Pulau Tioman, imam besar ini agak belakang, dia turun dari kapal. Kok istrinya yang di bawah beda lagi dengan yang dulu. Kalau yang dulu agak tinggi, yang ini agak di bawahnya cuma agak habis. Siapa lagi? Saya tanya sama dia, ini siapa lagi? Ini yang ketiga. Loh, kawin lagi. Loh, siapa gurunya? Dan kiai yang bagi doa. Ini doa tawassul, mantap memang. Nah, yang ingin saya sampaikan, artinya tawassul tabarruk itu bukan syirik, saudara. Karena itu memang ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengakui, mengabarkan gimana orang-orang Yahudi dulu ketika perang, kalau takut kalah bertawassul dengan Rasulullah. Di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alan ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu ketika Nabi belum lahir, apabila berperang dengan orang kafir, takut kalah, minta kemenangan kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara. Mereka berdoa, Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, berikan pada kami kemenangan melawan orang-orang kafir dengan perantara Nabi-Mu yang diutus di akhir zaman. Itu Al-Quran. Ternyata bagaimana oleh Wahabi di akhirnya disyirikkan. Wahabi itu bahaya, saudara. Ini salah satu ajaran agama yang dirubah oleh Wahabi. Gak syirik disyirikkan, gak kafir dikafirkan. Ini Wahabi. Dan banyak sebenarnya ya ajaran-ajaran agama yang dirubah oleh Wahabi. Karenanya saudara hati-hati ya. Karena di Pekanbaru ini lembaga Wahabi banyak sekali. Ada lembaga namanya Imam Syafi'i. Mereka kalau punya masjid, punya apa, dikasih nama Imam Syafi'i. Padahal mereka agak baca kunut. Imam Syafi'i kunut. Imam Syafi'i kalau niat jahar, mereka mengharapkan jahar niat. Imam Syafi'i baca Bismillahirrahmanirrahim, mereka agak baca. Tapi masjidnya, madrasahnya, pondoknya dikasih nama Imam Syafi'i. Itu mengapa dikasih nama begitu? Tipu-tipu, karena kita pengikut Imam Syafi'i. Hati-hati kita. Kadang pakai nama Imam Abu Qasim, kadang pakai nama sahabat Abu Darda, Masuk apa ya mereka ini pakai nama. Karenanya kita perlu hati-hati. Apalagi sekarang ini menjelang pilkada. Nanti kalau milih calon pemimpin, jangan pilih yang pro Wahabi atau yang Wahabi, nggak boleh hukumnya. Karena nanti banyak masyarakat kita yang ikut dengan mereka, ajaran agama dirubah. Bahaya saudara. Orang ini kalau terpengaruh dengan paham Wahabi akan menjadi orang yang intoleran. Saya beberapa waktu yang lalu undangan di Bima. Bima itu di Nusa Tenggara Barat. Saya ceramah di Mahat Tahfidz. Sebelum ceramah, Buya yang ada di situ menyampaikan sambutan, Pak Kiai, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang malam Jumat kami mengadakan maulid bacaan Nabi. Alhamdulillah Pak Kiai, karena kami ini Ahlus Sunnah, tetangga sebelah ini Wahabi. Setiap kami mengadakan maulid, kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sebelah ke sini. Jangan ada batu batanya, selalu kami simpan sebagai kenangan. Habis itu saya ceramah, saya bilang
beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom, kira-kira dikirim apa enggak ke sini? Mungkin saudara akan undang saya ke sini. Nah, ISIS di Syria, di Irak, itu orang Wahabi. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah turun di masjid, ditunggu di pintu. Ikut Wahabi apa enggak? Kalau enggak ikut, dipisah. Bahaya saudara. Karena mereka ini intoleran, merasa paling sunnah, padahal sunnahnya justru yang lain ditinggal. Ciri-cirinya apa? Mereka ini biasanya sunnahnya cuma cingkrang. Saudara tahu cingkrang? Pakai celana, yang di atas di betis, tapi yang dipakai celana terus. Dikiranya Rasulullah tiap hari pakai celana. Memangnya Rasulullah pakai celana terus, warna hitam lagi. Kalau sunnah bukan cuma itu. Sunnah di dalam sholat itu pakai kopiah itu sunnah, pakai surban sunnah, pakai selendang di pundak sunnah, pakai baju yang rapi sunnah. Mereka ini pakai cingkrang, kadang bajunya pakai kaos pendek, nggak pakai songkok di atas, cuma bawahnya tok yang sunnah. Fokusnya sama bawah mereka. Mereka ini memang apa namanya, merubah-ubah. Dan apapun, kalau mereka berbeda dengan mayoritas umat Islam, biasanya ajaran agama diubah. Kita ini ya tadi habis sholat, kita kalau habis sholat baca zikir gak keras, nyari. Kalau mereka enggak, habis sholat imamnya menghadap jemaah, bibirnya gerak-gerak. Kita akan dengar baca apa. Karena nggak dengar jamaahnya bingung mau ngapain. Hanya telah nunggu siapa yang turun duluan. Yang turun duluan akan diikuti oleh yang lain, termasuk imam. Nah, mengapa mereka nggak zikir keras? Katanya zikir keras di Arab. Loh, ini mereka namanya nggak betul. Karena Rasulullah SAW di dalam nas-nas hadis ketika menjadi imam habis sholat zikirnya paling keras, sehingga para sahabat itu tahu banyak apa saja habis sholat yang sunnah diaturkan, yang diaturkan. Rasulullah keras zikirnya habis sholat. Lah jamaahnya keras juga di dalam Sahih Bukhari. Para sahabat itu zikirnya nyari, sama-sama nyari. Nah, itu orang sekarang kok zikir nyari marah, tapi kalau tetangganya bikin kamu tidak marah. Ya marahnya kalau zikir aja. Dan mereka kalau sholat di masjid kita, lalu imamnya zikir keras, langsung pergi biasa. Betul. Ada murid saya mantan Wahabi, saya tanya dia, kamu dulu waktu Wahabi, kalau bermakmum di masjid Aswadnya, lalu zikir keras, kamu pergi? Iya, iya. Kenapa pergi? Karena itu hanya bentuk protes terhadap imam yang bukan. Loh, masa habis sholat langsung protes? Ini mereka habis sholat emosi. Mestinya kan habis sholat hatinya tenang. Ini marah. Karena gak tahu. Padahal yang sunnah, makmum itu yang sunnah meninggalkan tempat sholat ketika imam berdiri. Karena di dalam Sahih Bukhari hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Apabila Rasulullah beranjak berdiri dari tempat sholat, baru jamaah laki-laki di belakangnya. Katanya kata para ulama, oh berarti jamaah meninggalkan tempat sholat yang sunnah berdiri. Karenanya Imam Bukhari menulis bab tiwarin nas qiyamal imam al-ahad. Bab ini menjelaskan jamaah dianjurkan menunggu imam berdiri. Jangan berdiri duluan. Kalau imam makmumnya pergi duluan, itu namanya kurang adab. Apalagi makmumnya sedikit. Imamnya Ahlus Sunnah, makmumnya 3 orang Wahabi semua. Habis sholat langsung zikir nyari. Begitu menoleh gak ada jamaahnya. Kan kecewa ya. Nah ini mereka ini mau di rumah sama. Kemudian apalagi kita ini habis sholat bersalaman. Kalau mereka agak ada salah.
Kalau diajak salaman kadang dipukul, kadang mereka tersinggung. Saya di Bandung orang tanya, Kiai, ini orang Wahabi diajak salaman habis sholat malah tersinggung. Yang di Bogor kan, yang ngajak salaman dipukul. Masa ngajak salaman dipukul? Ada enggak dari memukul orang habis sholat? Mereka ini habis sholat memukul orang saudara. Saking zolimnya mereka. Oh habis sholat. Padahal Rasulullah aja habis sholat diajak salaman tuh mau. Mereka gak mau. Kita ini ikut Rasulullah lewat siapa? Jangan ikut Wahabi saudara. Walaupun mereka bikin apa saja namanya sunnah, bukan menteri sunnah, bukan apotek sunnah. Memangnya masa Rasulullah sudah ada apotek, sudah ada menteri? Kan gak ada. Yang kita sama mereka dibikin sunnah, ya sunnahnya mereka memang sunnah jualan. Ini mereka. Rasulullah itu habis sholat salam. Nah ini saudara-saudara, beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Karena akhir zaman ini Wahabi ini parah, terutama di Pekanbaru Riau. Karenanya kita harus saling mengingatkan dan harus waspada. Kalau punya anak atau tetangga punya anak, waktunya ngaji, waktunya sekolah, awas, jangan dimasukkan ke tempat-tempat mereka. Mengapa? Kalau masuk ke tempat mereka, gak lama kemudian jadi anak durhaka pada orang tua. Nauzubillah min. Hati-hati, gak boleh memasukkan anaknya ke tempat mereka, gak boleh. Karena dikasih racun pemikiran, dikasih racun akidah. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita harus istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini karena ini waktu sudah syuruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan satu atau dua. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Boleh. Daripada berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beberapa kali saya kain masuk ke ini, dua kali ya, tiga kali. Mohon diperbolehkan kami ingin berkenalan dengan Ustaz. Ustaz itu asalnya dari mana Ustaz? Ustaz tadi dari Jawa Timur kan, Cianjur. Jadi kami kan ulama mana Ustaz? Jadi kalau boleh perkenalan kita Ustaz ini kan. Yang kedua mengenai Sahabi jadi kalau memang ada hal yang menyimpang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kok pemerintah dia ada Ustaz? Pemerintah kan ada Ustaz, ada MUI-nya, ada Menteri Agama. Kalau mereka sudah menilai Sahabinya menyimpang, kenapa dia ada Ustaz? Kalau kami rakyat jelata ini mau tidak menilaikan orang Ustaz. Bagaimana cara ini Ustaz? Kemudian ulama yang juga, kemudian pemerintah mana lagi? Kalau memang dia menyimpang, stop. Itu pun pemerintah Ustaz. Tapi kalau dibiarkan pemerintah melayani masyarakat pula Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ini dari Jawa Timur. Saya orang Jawa keturunan Madura. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau Salafi Wahabi ini sesat, kalau MUI diam saja. Sudah banyak yang bersuara. Masalahnya Salafi ini dipakai oleh kekuatan politik. Yang membesarkan itu kekuatan politik global. Di belakangnya ada Amerika Serikat. Memang dana-dana minyak itu oleh Amerika dialokasikan ke Salafi Wahabi. Tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Itu proyek global. MUI sudah banyak yang bersuara. Masalahnya memang 2015 saya tanya sama Jemaah waktu beliau ketua umum MUI, Kiai, kenapa Wahabi tidak dihabisi di MUI? Karena
Karena di MUI waktu itu banyak. Lalu kata beliau, kan wajar perjuangan di Bapak. Karena di MUI pusat ini sedikit demi sedikit. Dan 2014 MUI Aceh sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Wahabi. Jadi nggak semua. Tapi kalau Ustaz-Ustaz akan malu seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zul Hendri, Ustaz Almoh dan kawan-kawannya akan sudah kencang soal Wahabi ini. Jadi nggak perlu khawatir. Pertanyaan pertama, pertanyaan terakhir. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah ini, kami juga menyampaikan sebelumnya juga ada salah satu Ustaz yang menyampaikan hal ini, dan itu berbedanya juga. Mohon maaf ya Ustaz, soal Wahabi, soal Salafi gitu ya. Sebetulnya mungkin lebih baik supaya situasinya tidak terjadi apa namanya semacam saling tidak suka gitu ya. Ikut pengajian yang di sana menyalahkan di sini, ikut pengajian yang di sini menyalahkan yang di sana. Mungkin ada juga kata-kata oknum atau seperti apa Ustaz. Karena mungkin juga tidak terlepas dari ikhtilaf ulama masalah ini barangkali Ustaz yang saya awamnya. Karena Ustaz yang menyampaikan sebelumnya itu juga istilahnya bukan kaleng-kaleng gitu ya Ustaz, tentang Salafi Wahabi. Barangkali ini kalau ada yang ada yang mengkafirkan barangkali ya mungkin oknumnya barangkali misalnya, bukan Wahabi Salafinya barangkali seperti itu, sehingga saya dengan saudara yang lain ini tidak saling curiga Ustaz. Mendengar paparan Ustaz ini saya jadi kurang pas gitu lah Ustaz ya. Mohon maaf ini apabila Ustaz ini berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yang masalah Ustaz itu kaleng-kaleng atau bukan, itu ada standarnya. Kemudian perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah itu ranahnya bukan ikhtilaf, tapi ikhtilaf. Di dalam Islam itu ada dua, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu tidak sampai berpotensi saling membid'ahkan dan mengkafirkan, itu gak apa-apa. Seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Hambali, itu ikhtilaf namanya. Contoh, orang berwudu menyentuh perempuan batal apa enggak? Menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Hanafi tidak batal. Itu ikhtilaf dan tidak saling membid'ahkan. Dan itu enak kalau kita umroh kita ikut Imam Hanafi, enggak untuk terus. Ada perbedaan yang menyebabkan perpecahan. Mengapa menyebabkan perpecahan? Karena perbedaan itu menimbulkan konsep membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan orang. Maka itu terjadi. Dan yang dilakukan Wahabi seperti itu, mensyirikkan, membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Itu tercela. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, satafariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Pecah. Pecah itu berarti gak bisa toleransi, gak bisa bersatu karena pecah. Dan ini akan terjadi. Kulluha finnar. Semua kelompok yang berpecah-pecah itu masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah, para ulama ini berkewajiban ketika umat Islam ini terjadi perpecahan, banyak pikiran-pikiran.
para ulama wajib menjelaskan mana yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang bukan. Itu mengapa? Agar gak ikut golongan yang masuk ke neraka. Orang itu Islam toleran itu gak cukup. Ya pokoknya sebagai Islam kita sama siapapun harus saling menerima, berlapang dada, menerima perbedaan. Kan cukup seperti itu. Masalahnya perbedaan itu ranahnya memang ditoleransi apa enggak di dalam agama. Kalau tidak ditoleransi menimbulkan perpecahan, harus dijauhi. Itu namanya ikhtilaf. Wahabi masuk dalam ranah. Makanya saya sampaikan seperti itu. Apa adanya. Insyaallah nanti ya mendengarkan kajian ustaz-ustaz asranya lagi yang lebih mendalam masalah ini, insyaallah boleh. Karena ini mungkin saya bahasanya agak tegas sedikit. Ustaz itu nggak sama, ada yang lembut, ada yang tegas. Nah itu dibuat perbandingan aja lah antara yang lembut dan tegas. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang bisa bersama, ada yang macam-macam. Manusia itu nggak sama. Jadi terima aja lah, ambil ilmunya. Saya kira ini, mari kita baca doa. Sudah masuk waktu kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibbil mahmud syahidil alam wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وشيخنا ولا يرحمهم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai. Semoga yang sudah kita makan bersama.